Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita masuk ke materi ketiga mata kuliah PC komputer. Yang kita bahas hari ini masih di dasar citra ya, dasar pengolahan citra. Sebenarnya ini udah dibahas di mata kuliah pengolahan citra, tapi nggak apa-apa, kita bahas saja. Di pertemuan-pertemuan awal ini kita bahas untuk mengulang kaji biar supaya lancar, biar supaya tahu nggak gitu apa ya, karena jaraknya antara materi pengolahan citra dengan fisik komputer ini ada beda, beda semester, mungkin lupa dan mungkin kurang paham kemarin ya. Ini kita ulang-ulang kembali. Gunanya apa di pengolahan citra ini dalam fisik komputer ya. Ini udah kita bahas di pertemuan sebelumnya, bahwa kita akan membahas pengolahan citra di dalam materi fisik komputer. Karena pengolahan citra ini berguna sebagai pre-processing atau pra pengolahan sebelum citra tersebut dikenalin objeknya atau objek di dalamnya itu dapat dikenali. Jadi kadang-kadang citra itu terdapat banyak noise ya, atau terkadang kurang brightnessnya atau kontrasnya, atau nanti ada operasi untuk bagian citranya atau geometrinya gitu ya, geometri itu wilayah, berarti wilayah citranya bisa nanti di cropping, bisa di resize, bisa di flipping dan segala macamnya. Nah, ini yang pertama dulu di perbaikan kualitas citra. Sebenarnya banyak, tapi kita bahas yang sering dipakai aja. Biasanya transformasi grayscale atau ke bentuk-bentuk yang lain ya. Brightness dan kontras ini sering digunakan di perbaikan kualitas citra pada saat PC komputer. Ya, ini kita hanya mengulang kaji saja. Selanjutnya ya, nanti ada domain spasial ya, dan domain frekuensi yang akan kita bahas ya. Citra ini peningkatan citra dibagi menjadi dua. Nah, spasial ini berdasarkan wilayahnya ya, pikselnya. Nah, kalau frekuensi ini berdasarkan berapa kali kemunculan pikselnya. Misalnya perbaikannya berdasarkan kemunculan piksel gitu ya. Selanjutnya kita bahas tentang histogram. Histogram adalah grafik yang menunjukkan frekuensi kemunculan setiap kemunculan gradasi warna disebut dengan histogram ya. Jadi warna ya, ini kalau kita jadikan dia citra grayscale, maka grafik dari warnanya ini sebaran warnanya putih ke hitam, dia lebih banyak mendekati ke hitamnya daripada putih. Ini di sini lebih banyak. Ini menunjukkan bahwa kemunculan gradasi warna dapat ditampilkan melalui histogram. Apa gunanya? Ya, gunanya nanti bisa kamu jadikan thresholding ya, kamu jadikan beberapa bagian ya. Misalnya dalam PC komputer kamu mau ambil empat kelas, misalnya kamu jadikan kelas jadi 4 ya. Misalnya ini untuk bagian sekali diambil, ini bagian pohon, ini bagian apa gitu ya. Ini bisa manfaatkan sebagai itu. Jadi bisa kita thresholding lah ya. Ya, bisa kita bagi ya, threshold itu dibagi ya ke dalam beberapa wilayah ya. Ini nanti dimasukkan dalam wilayah apa, ini wilayah apa, ini atau nanti dijadikan ke dalam bentuk cheat warna ya, jadi 4 warna, misalnya 1 2 1 0 1 2 3. Jadi nanti gambar itu hanya ada 3 warna saja. Ini bisa untuk mengklasifikasi bagian wilayah-wilayah
Nah, ini nanti bermanfaat juga di PC komputer. Oke, selanjutnya ini dia cara menggambarkan histogram itu. Ya. Ada berapa nol ya? Nol ini ada sebanyak 15, maka jumlahnya 15. Ya, 1 ada 12 ya dari sini. 2 ada 6 dan seterusnya. Maka kalau digambarkan grafiknya, ini kemunculannya, ini probabilitasnya ya. Tadi misalnya 0 ada 15, berarti ini pixel 0 15, 1 sekian dan seterusnya. Ya, ini kalau dia 8 intensitas warna saja 0 sampai 7 ya. 8 atau citra berapa nih? 2 pangkat berapa nih? 2 pangkat 3 ya. Ya, 2 pangkat 3. Ini 2 pangkat 3. Berarti ini citra 3 bit ya. 3 bit. Nah, kalau citra yang biasa kita gunakan kan itu ada 256 warna. 256 warna. Ya, 256 warna. Itu 2 pangkat 8. Berarti 8 bit ya, 8 bit ya, 8 bit. Nah, itu. Jadi kebiasaan citra itu segini, 2 pangkat 8 dari 0 sampai 255 ya. 0 sampai 255. Ya, 255. Jadi sebanyak 256 warna. Ya, jumlahnya ini 256 warna. Nah, itu 8 bit. Jadi jangan salah nanti bit itu dapatnya dari mana gitu ya. Karena menyimpan nilai ini dia butuh sejumlah 8 bit ya, 8 bit. Nah, ya 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini memori menyimpannya ini. Kalau kamu buat nih satu semua berarti dia 256 gitu ya. Kalau 0 semua maka dia 0. Nah, ya jadi itu selebihnya kombinasi antara itu. Kalau citra RGB karena dia ada 3 kanal, ini R gitu ya. Ini G, B, berarti ada masing-masing 8 bit untuk menyimpannya ya. 8 bit. Maka totalnya adalah 3 kali 8 bit ya. 3 kali 8 bit. Nah, jadi berapa itu? 24 bit. Nah, kalau RGB citra 24 bit ya. Ya itu. Nah, itu tadi sedikit tentang bitnya juga kita masukkan. Jadi kalau ini citra 3 bit ya. Ya, berarti ini kedalaman warna 3 bit ya di sini. Nah, 3 bit. Sengaja nggak saya kasih karena biar supaya kita bahas juga. Oke. Itu menggambar kurva histogram. Kedalaman warna 3 bit. Oke, selanjutnya agar tampilan histogram tidak melebar layar, maka menggunakan rumus ini ya. Nah, jadi jumlahnya berapa misalnya itu 100. Ini 15 misalnya. N pertama, N ke 0-nya ya. I-nya kan 0 sampai sama dengan berapa tadi itu? 7 ya. Berarti N ke 0 itu ada 15 nih ya. 15 per 100 0,15 dan seterusnya. Ini supaya apa? Supaya tampil grafiknya nggak terlalu tinggi, itu aja gitu. Nanti kalau misalnya sampai jutaan pixel gitu kan jadi tinggi sekali. Jadi seberapapun tingginya tetap ukuran grafiknya tetap kita buat sama. Mau berapapun ukuran pixelnya tetap dia grafiknya tetap sama gitu ya. Tuh grafik citranya. Mau pixel citra besar gitu ya, citra kecil, itu tetap ukuran grafiknya sama. Nah, itu fungsinya untuk menggunakan rumus ini. Nah, ini hanya sebatas itu saja. Oke, selanjutnya sebagai indikasi visual untuk menentukan skala keabuan yang tepat sehingga diperoleh kualitas citra yang diinginkan untuk pemilihan batas ambang batas. Nah, tadi saya bilang manfaat histogram itu apa ya. Nah, ini untuk menentukan thresholding. Nah, menentukan batas-batas wilayah gitu ya.
Ini pasti nanti kalau misalnya kamu menggambar sebuah lautan gitu ya, itu akan nampak dia threshold mana bagian yang eh, laut dalam, mana bagian laut dangkal, akan nampak dia dari warnanya saja gitu ya. Nah, itu gunanya histogram. Selanjutnya adalah transformasi intensitas atau peningkatan kualitas citra dapat dilakukan melalui transformasi intensitas, yaitu besar intensitas setiap piksel pada citra diubah, tetapi posisi piksel tetap. Ya, transformasi ini dapat dilakukan dengan sebuah fungsi transformasi skala Gaussian atau grayscale transformation atau GST. Ya, transformasi intensitas, kita merubah intensitas ya, misalnya RGB ke grayscale ya. Ya, jadi tetap pikselnya tetap, tapi warnanya udah berubah dari RGB ke grayscale. Atau nanti apa namanya, yalah intensitasnya, nilai cahaya dalam itu, nilai cahaya kan dari entah berapa tadi, dari 0 sampai 255 gitu ya, itu akan berubah ya, sesuai kebutuhan yang kita inginkan. Ini contoh grayscale. Nah, ini yang paling sederhana rumusnya, yaitu nilai RGB ya. Nah, ini nilai RGB nya nih, ini red green blue nya. Rumusnya ini nilai red, green, dan blue pada posisi x, y, ya, ini pada posisi x, y. Ini x nya, ini y nya gitu ya. Ya, posisi 00 di atas kalau berkaitan dengan beda dengan sumbu kartesian ya, kalau kartesian di bawah, tapi kalau berkaitan dengan komputer tuh selalu di atas 00 nya, karena array ya, array itu selalu 00 di atas posisinya. Nah, nih maka dia RGB, berarti sini 50 tambah 60 tambah 50 yang ini per 3, karena rumusnya per 3, maka nilainya 55 ya. Dari 3 kanal menjadi satu nilai intensitas atau satu kanal. Ini 24 bit per 1 pixel, yang ini 8 bit per 1 pixel. Nah, di sini udah mengurangi biaya penyimpanannya, atau besar filenya akan berubah ukurannya, langsung turun gratis. Nah, jadi sepertiganya jadinya ukuran filenya. Makanya kalau RGB kita gunakan dengan grayscale, pasti penyimpanan lebih banyak RGB. Nanti belum lagi intensitas bitnya ya, ini bisa aja nanti citra biner, kita hitam putih itu lebih rendah lagi. Kalau citra biner berapa bit? Ya, hanya ada 2 warna. 0 dan 1. 2 pangkat berapa itu 2 warna? 2 pangkat 1. Hanya 1 bit saja untuk menyimpan ini. Artinya 1 bit aja. Nah, tempat penyimpanan alokasi di komputer itu 1 aja. Kalau nggak isinya 0, isinya 1. Nah, itu. Ya, itu. Dari ini contoh jadi citra grayscale. Kalau mau ngubahnya ke apa tadi, citra biner, nah, cukup dikasih thresholding aja, membatas bagi 2. Yang ini kemarin jadikan 0, yang ini kemarin jadikan 1. Nah, udah jadi. Nah, ini contoh citra RGB, ini ke grayscale. Yang tadi ini ada warnanya, ini hitam putih saja. Bukan hitam putih ya, tapi warna yang bergerak dari hitam ke putih. Kalau hitam putih beda, hanya ada hitam dan putih. Kalau ini kan hitamnya bergerak dia, ya, hitamnya pudar. Ini ada yang hitam terang, gelap sekali, ada yang hitamnya agak terang sampai dia menuju putih. Itu citra grayscale. Kalau citra hitam putih, dia hitam dan putih saja dalamnya. Ah, ini citra inverse, kebalikan. Ya, kebalikan. Artinya yang hitam jadi putih, putih jadi hitam. Yang 255 tadi, 255 untuk putih ya, itu jadi 0, 0 jadi 255, kebalikan. Nah, ini operasi inverse.
Rumusnya nilai maksimum pada pixel. Ya, nilai maksimum pada pixel ya ini 255 nilai maksimumnya. Kalau dia citra berapa? 8 bit. Ya. Ini 127 kalau dia citra 7 bit. 63 untuk citra 6 bit. Ya. Berapa lagi? 31. Nah, sebenarnya 32 ya, dari 0 sampai 31 itu 32 warna. Ya. Cuma maksimumnya kan 31 nilainya. Ini 5 bit. Pokoknya lagi 15 4 bit. 7 untuk 3 bit. Apa lagi? Untuk 2 bit 3 ya. Dan 0 sampai 3 4 itu 2 bit. 1 maksimumnya 0 sampai 1 itu 1 bit. Nah, itu. Nah, ini kita contohkan yang berapa bit nih? 127. Ini berarti 7 bit yang kita gunakan, citra 7 bit. Nah, dikurang 40. Hasilnya berapa? Nah, ini 87. Nah, oke, dan seterusnya 60 dengan 67 gitu ya, dan seterusnya. Selanjutnya brightness. Brightness ini yang sering digunakan ya, karena kalau di cuaca gelap ya, ini malam hari biasanya menggunakan brightness untuk pra pengolahannya agar nampak objek di dalamnya gitu. Ya, biasa malam hari menggunakan lampu gitu ya, lampu akan pasti berbeda dengan matahari. Biasanya menggunakan brightness. Sebuah citra dengan derajat keabuan 256 akan tampak gelap jika seluruh komponen warna berada mendekati 0. Sebaliknya, citra akan tampak terang jika seluruh komponen mendekati angka 255 ya. Dari 0 sampai 255 ya. Ada sebanyak 26 derajat keabuan. Ini 256 gradasi warna. Nah, itu kalau citra grayscale. Kalau citra warna itu ada berapa ada berapa kombinasi warna dia? Ada berapa warna di dalam citra warna? Itu ada sebanyak 256 kali 256, karena dia ada 3 ini ya, kanal kali 256. Nah, berapa hasilnya nih? Hitung sendiri nanti ya pakai kalkulator. Ini banyaknya warna dalam satu gambar itu akan pada citra RGB akan banyak sekali. Kalau banyaknya warna di dalam citra grayscale hanya 256 warna. Semakin besar, semakin banyak warnanya, semakin besar penyimpanannya, tapi kualitasnya juga semakin baik. Ya, bayangkan kamu kalau menggambar dengan satu warna saja, yang satu lagi kamu menggambar dengan banyak warna. Kalau macam grafik ya, gambar grafik, kalau satu warna bingung dia, ini grafik untuk apa, kemana. Tapi kalau banyak warna lebih detail dan lebih bagus. Tapi karena banyak warna, banyak nilai yang ditampung, maka tempat penyimpanan juga semakin besar. Rumus untuk brightness adalah ini. Citra hasil sama dengan citra awal pada posisi yang sama XY ditambah K. K ini adalah tingkat kecerahan yang diinginkan. Kamu akan mau tambah berapa nilainya? Itu dia. Kalau citra color semua kanalnya dikasih RGB ditambah dengan nilai yang aslinya ditambah dengan K semua. Oke, itu. Contoh ini untuk ditambah dengan K-nya 10, maka 4 tambah 10, 40 tambah 10, 50, 60 tambah 10 sama dengan 70 dan seterusnya. Oke. Ini contoh brightness. Yang tadinya agak gelap dia agak terang ya. Ini contoh. Nah, yang menjadi patokan adalah waktu saat brightness ini adalah
posisi pixel atau pixel maksimumnya berapa gitu ya. Misalnya kita menggunakan pixel maksimumnya adalah 255, ini 8 bit. Ya, 55. Ya, ini 8 bit tadi, pixel yang 8 bit. Sedangkan kita punya pixel itu, pixel aslinya adalah 240. Kita tambah kontrasnya, nilai kontrasnya K-nya sama dengan 30, maka hasilnya adalah 255. Nah, ini hitungan batas atasnya. Mau berapapun ini seharusnya kan 270 ya. 270 nggak ada pixelnya, yang menyimpannya hanya 255 maksimum. Maka berapapun hasilnya ini sama dengan 255. Gitu juga kalau dia misalnya kalau dari yang terang digelapkan, kan bisa aja dibalik ya. Misalnya 20 dikurang K-nya 30. Nah, ini kan yang kita mau balik, yang dari yang terang digelapkan, brightness, kecerahan atau apa namanya, digelapkan. Ini sama dengan 0. Nah, sama dengan 0. Nggak ada dia minus 10, nggak. Ini salah kalau minus 10. Kenapa? Karena tidak ada pixel yang minus gitu. Dan tidak ada pixel yang lebih dari 255. Maka dikasih batasan jika lebih kecil jika lebih kecil 0 maka 0 ya. Ini misalnya pixel lebih kecil 0 maka 0. Pixel lebih besar, salah ya, ini lebih besar 255 maka 255. Ya agak payah nulisnya. Nah, maka 255. Oke, itu ketentuannya di brightness. Gitu juga di kontras nantinya. Kalau lebih dari 255 maka dijadikan 255. Kalau lebih kecil dari 0 maka dijadikan 0. Nah, selanjutnya kontras. Kontras adalah tingkat penyebaran pixel-pixel ke dalam intensitas warna. Ada 3 macam kontras, yaitu rendah, tinggi, dan normal. Ya, rendah, citra yang memiliki kontras rendah dapat terjadi karena kurangnya pencahayaan. Citra ini memiliki kurva histogram yang sempit, tingkat penyebaran warna tidak sampai ke hitam pekat dan putih terang. Jadi menumpuk dia warnanya di situ. Tinggi, kurva histogram terlalu besar, sebaran intensitas terang dan gelap merata ke seluruh skala intensitas. Nah, normal, kurva histogram tidak terlalu besar dan tidak terlalu sempit. Nah, ini contohnya normal. Ya tidak begitu normal sekali ya. Ini kan hanya contoh saja. Harusnya normal itu tebarannya rata gitu ya, tidak terlalu, dia di masing-masing pixel itu ada gitu. Nah, ini contohnya, ini kan agak lebar dia gitu ya. Agak lebar gitu ya. Dari sini kemari gitu. Nah, ini kalau sempit. Nah, ini sengaja saya turunkan kontrasnya, maka baru saya ambil histogramnya ya. Ini sempit. Nah, untuk membesarkan kontras maka ini digeser kemari, ini digeser kemari gitu ya. Untuk menyempitkannya misalnya dari yang besar ya disempitkan gitu. Nah, ini tinggi, sebarannya merata di seluruh apa ya, ada semua. Nah, jadi sehingga nampak dia perbedaan antara objek satu dan objek yang lainnya jelas ya. Jadi nilai batu-batu yang muncul pun nampak gitu ya, yang di awalnya tidak nampak. Rumusnya ini ada banyak caranya, tapi salah satu aja kita pelajarin. Dan rumusnya adalah nilai asli apa citra yang diinginkan dari G penguatan kontrasnya nilainya, citra awal dikurang P, ini nilai Gresel yang dipakai sebagai pusat pengkontrasan, pusatnya nih. Berarti ini yang tetap nilai P ini. Yang di bawah P maka dia akan bergeser ke bawah, yang di atas P maka di atas bergeser ke atas. Jadi renggang dia. Ya, jadi ini P. Ya. Semua nilai yang di bawah P, misalnya di sini, ini akan ditarik ke bawah lagi sehingga dia melebar.
yang di atas P misalnya di sini, ini tarik lagi kemarin jadi lebar. Nah, jadi yang tadinya di sini dan di sini, ya, kurvanya di sini saja akan ditarik kemari sampai kemari. Jadi pembesar dia, jadi membesar. Kalau mengecilkannya ini ya, skala apanya G-nya dikecilkan. Kalau tadinya misalnya ini 2, berarti dia 2 kali lipat lebarnya. Kalau mau lebih kecil berarti dikecilkan 0, misalnya 0,5 setengahnya, berarti dia akan menyempit. Nah, selanjutnya. Ini contoh. G-nya kita gunakan 2 rumus tadi. P-nya 50, ini pusat pengkontrasannya 50. Maka ini 2 dikali 40. Nah, ini ya, 40 dikurang 50 berarti 2 kali 10 ditambah 50 min 10 ya, berarti 30 sini. Min 10 nih, ini min 10, berarti 2 kali min 10 min 20 ditambah 50, 30 hasilnya. Ini dia. Selanjutnya 60, ini hasilnya 70. 50 tetap 50 karena dia pusat pengontrasan P nya nih, P akan selalu tetap. 70 dia akan menjadi 90, ini 30 jadi 10. Perhatikan yang di bawah P ini 40, ini jadi kecil, makin kecil. Yang di bawah, yang di atas 50, misalnya 70, ini jadi 90. Ya. Yang tadinya yang paling kecil di sini adalah nilainya 30 sampai 70. Di sini nilainya 10 sampai 90. Gapnya adalah di ini 10 sampai 90 itu 80 gapnya. Yang ini 30 sampai 40 itu adalah sampai 70 adalah 40. 2 kali lipat dari porsi awalnya. Ya, G2. Jadi dilebarkan ya. Tadinya di sini gapnya cuma 40 40 ditarik kemari sampai dia gapnya 80 lebarnya. Oke. Itu dia tadi kontras. Yang redup makin redup, yang terang makin terang, sehingga objek yang satu dengan objek yang lain nampak perbedaannya. Ya, tugas individu lengkapi seluruh tabel yang belum terisi. Nanti saya share, kamu lengkapin, kamu balikkan lagi ke saya. Terima kasih. Jika ada pertanyaan langsung di komentar di classroomnya atau di YouTube-nya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.